Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qiraati Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dan iku tetep ing dalam wajane Imam Abdullah ibn Mas'ud. Salah satu wajah qiraah. La tadghu fil mizan wa qimul wazna bil lisan wa la tukhsirul mizan. Jadi ada yang redaksinya begitu. Tapi ini tidak umum ya, tidak masuk dalam Quran yang kita baca hari ini. La tadghaw ojo gawe lacut sira fil mizani ing dalam timbangan. Wa qimu lan jumenaken sira al mizana al wazna ing timbangan bil lisan. Ya, ini redaksinya pakai kata-kata bil lisan. Kalau yang biasa kita baca kan wa qimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Tapi ada yang baca wa aqimul wazna bil lisani. Ya, ini wajah yang gharib. Wala tukhsirul mizan wala tukhsirul ojo ngrukekno sira kabeh bil mizani kelan timbangan. Ai lisanil mizani tegese ilate timbangan. Maksudnya kan timbangan itu ada itu apa? Timbangan kuno itu loh, kan ada ilatnya. Fa innan nuqsana sudune sudo wa rujhanalan unggul iku yadharu pertelo apa naqsu wa rujhan bimailihi kelawan miringe mengkono lisanul mizan. timbangan lama ya, timbangan duduk itu kan ada lisannya, ada apa penunjuknya, itu kan miring ketahuan. Nah, itu yang disebut wala tukhsirul mizan. Kulluman utais kabani wong yantasifu kulluman tes kabani wong yantasifu kang amrih napa niku wau intisaf. Intisaf itu amrih benar, sportif. Kalau bahasa sekarang itu sportif, jujur ya. Amrih benar sapa man ndio yantasifu kang amrih jujur sapa man ndi fi bimis lima niku ta li nafsi maring awak dhewe wong min ghairihi senajan min ghairi sanging liyane wong walau fi kalimatin senajan ing dalam kalimat wala yansifulan ora atil sapa wong bimis lima kelan padane perkara yang tasifu kang gawe atil sapa man ing dalam timbangan fa huwa mongko teman iku dakhilun mebu tahta qaulihi ing dalam isore dawuh Allah taala rupani dawuh wailul lil mutaffifin. Wailun taik neraka wail iku lil mutaffifina kedue wong kang nolong timbangan, orang yang curang, mencuri takaran. Alladzina rupane wong akeh idza talu nalikane nakar sapa alladzina ala nasi semenungso iku yastaufuna amre nuhuni sapa mengkono alladzina, orang yang kalau dia beli minta anget, nah, tapi kalau jual minta enteng. Fa inna tahrima dzalika sudene mengkono harame mengkono niku wau mutaffifin niku fil mikyali dalam takaran iku laisa ora ono apa mengkono tahrim likauni karena anane mengkono mikyal iku makilan den timbang bali kauni balik karena anane mengkono mikyal iku amron perkara maksudan kang den sejo. Tujuan maksudnya amron maksudan taroka kang tinggal sebuah wong al adla ing keadilan wa nisfatalan beneri fihi ing dalam mengkono mikyal. Kenapa timbangan itu dipermasalahkan? Takaran, zaman dulu masih takaran. Takaran itu kemudian diancam neraka karena itu menunjukkan sifat ketidakjujuran. Walaupun cuma selisih sedikit ya. Orang nakar itu kan paling selisih 1 sendok, 2 sendok. Tetapi kalau itu disengaja, itu diancam dengan neraka karena itu perbuatan zalim, karena itu pekerjaan merugikan orang lain. Fahuwa mongko bendi wong iku fahuwa te mengkono wong iku jarun wong kang lumaku utawa fahuwa sebentar. Fahuwa te hukum iku jarin kang lumaku hukum haram itu lumaku fi jami'il a'malin dalam sekabehane piro-piro amal.
Artinya merusak takaran timbangan tidak boleh, pekerjaan yang lain juga tidak boleh. Artinya ya ketidakjujuran dalam takaran timbangan itu tidak diperbolehkan. Begitu juga dalam hal lain, ucapan umpamanya ya. Intinya yang diperangi ini sifat ketidakjujuran ya. Kecurangan itu jelek dalam apapun. Fasahibul mizan mongko utahe wong kang duweni timbangan iku fi khataril waili ing dalam bahaya neraka wel, ancaman neraka wel. Wa kullu mukallafin taskabeni wong mukallaf fa huwa mukallaf iku sahibu mawazina piro wong kang duweni piro-piro timbangan fi af'ali dalam piro-piro kelakuane. Mukallaf wa qawlihi lan piro-piro ucapane mukallaf wa khataratihi lan piro-piro kerenteke muallaf. Mukallaf maksudnya semua manusia itu harus ada timbangan dalam bekerja, dalam berbuat, dalam berbicara harus ditimbang. Artinya jangan melakukan kecurangan. Fal wailu mutain roko wel iku lau kedui mukallaf in adalah lamun ngali sapa wong anil adli saking keadilan. Siapapun yang tidak adil, adil itu lurus, tegas. Siapapun yang tidak adil, curang dalam bidang apapun, dalam bisnis, ucapan, perbuatan, siapapun yang tidak jujur, wa malalan condong sapa wong anil istiqomati saking dalan kang cecek, fal wailu iku lahu manan. Fal wailu tainur wel kerusakan iku lahu kedue kullu mukallaf. Artinya semua orang mukallaf itu terancam dengan ayat wailul lil mutaffifin. Allah mengancam orang yang mencuri takaran. Tetapi menurut Imam Ghazali yang diancam itu bukan hanya pedagang yang nyuri takaran, tapi apapun yang kamu curi, yang kamu tidak jujur, perbuatanmu, ucapanmu, tingkah lakumu, semuanya yang kamu lakukan dengan curang, itu ancamannya wail. Jadi Imam Ghazali menganalogkan kalau mencuri takaran itu tidak boleh, maka dalam bidang lain juga tidak boleh. Ya omonganmu, tindakanmu, perbuatanmu, semuanya yang tidak adil, tidak lurus, itu tidak boleh. Walaula ta'adzur walaula ta'adzuri hadza lamun ora dadi angele ikilah mengkono adil niku sing liyo wastihalatihi lan tegese dadi angele hadza niku ai adil lama wardai ti ora tumeka yakti ora tumeka apa qauluhu ta'ala dawi Allah ta'ala rupane wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya wa in minkum lasudul saben-saben saking sira kabeh iku illa wariduha angin wong kang ngliwati ing nar ya, wa in minkum illa wariduha. Maksudnya semua orang ini kan akan melewati neraka jahanam. Perjalanan menuju surga ya. Itu kan diibaratkan melalui jembatan yang disebut dengan Sirotol Mustaqim. Ini neraka, ini surga. Nah, seperti itu. Semua orang yang mau ke surga, wa in minkum semua kamu sekalian illa wariduha, pasti melewati neraka ini. Jadi pasti ini sebelum masuk surga melewati neraka ya. Semua orang. Lah lewatnya ini ada yang kilat, cepat, berangkang, jatuh. Ini tergantung amal perbuatannya. Tapi semua orang akan melewati itu. Jadi mengerikan. Jembatannya itu dipasang di atas neraka. Wa in minkum illa wariduha. Allah menjamin semua orang pasti lewat di situ. Nah, kalau lewat di situ jalan pelan ya kobong ya, di atas neraka. Nah, bagaimana ini? Nah, kalau orang-orang itu amalnya cepat, ibadahnya baik, maka dia akan berjalan seperti kilat. Jadi nggak kerasa, lap masuk sini surga. Tapi kalau yang amalnya malas, awakmu itu jamaah bolos, ngaji males, yang kok besok kayak neraka yo alon-alon. Ya kosong kan ngelewatin neraka kok alon-alon. Yo, bukan tentang suaraku kok alon-alon. Mungkin kuri kenir. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bati'a amaluhu lam yusri bihi nasabuh." Siapa orang yang amalnya kendu, ya sembahyang bulat,
Ada buri lu subuh digugah bulat saya. Awas. Siapa orang amalnya lambat, dia tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Ada siapapun, anak kiai, bu anak Habib, bu anak Sopoy, kalau males, ya bisa di jembatan ini alon. Ya panas nggak burung lewatin rokok alon-alon. Nah kalau orang itu yang cepat ibadahnya, besok lewat ini cepat. Dalam hadis disebutkan besok ada orang yang tiba-tiba sudah di depan pintu surga. Ditanya malaikat loh, kamu kok bisa cepat ini? Tidak lewat jembatan. Dia bilang saya tidak tahu. Pokoknya saya cepat kilat sampai di sini. Gak kerosok, lap. Ditanya apa amalannya? Kamu kok melompat cepat kilat langsung ke surga? Dia bilang saya membiasakan diri sudah berada di masjid sebelum azan. Makanya kau dulu kata ya, saya habis ke masjid diisi. Oh jauh komat digugah malam bulat. Hati-hati, bulat kan ikut neraka, kosong. Jadi kalau ibadah sing cepat bener. Subuh digugah yo cok buler. Subuh digugah. Komat sik durung nang langgar. Bagaimana kamu berusaha subuh kalau bisa sebelum adzan sudah di masjid. Minimal sebelum komat sudah di masjid. Ojo wis komat sik di kamar. Sing bulet. Jamaah bubar nembe wudu. Nah ini contoh orang yang lambat. Siapa lambat besok di akhirat juga lambat. Jadi kamu harus memilih. Wa in minhum illa wariduha boleh. Kana ala rabbika hatmam maqdiya. Kana apa mungkul urut ala rabbika ing atase pangeran sira iku hatman tetap pasti maqdiyan nanti tetap akan. Jadi semua orang itu akan melewati neraka jahanam. Siapapun orang mukmin, orang kafir akan melewati di situ. Kalau orang itu amalnya baik, ya Allah akan percepat. Tapi orang-orang yang amalnya jelek, ya usah ikat melaku tipu, gak tipu, digandoli itu kok iso. Ada apa? Ada kail yang nyambar, ditibakno, disamblek, disaut dari neraka. Nah ini harus kita percaya. Yang tidak percaya ini ya berarti tidak percaya Al-Quran. Jadi semua orang akan lewat neraka. Hati-hati. Nah ada kepleset. Ini kepleset ini nyemplung. Nah, nyemplung ini sing berat. Moga-moga diparingi selamat. Fala yamfaku mongko ora dadi kapecat. Sapa abdun kawula, maksudnya tidak bisa terlepas. Sapa abdun kawula laisa kang ora ono sapa abet iku maksuman wong kang den reksa. Kalau Nabi kan maksum. Kalau hamba biasa yang tidak maksum itu tidak bisa melepaskan diri anil maili saking condong, minal istiqomati saking dalan kang jejeg istiqomah. Illa anna darajatil maili ang setune pira-pira derajat di condong ini ku iku tatafawatu beda-beda apa darajat. Tafawutan kelawan perbedaan aziman kang agung. Falidzalika mongko kono tafawut tafawata dadi tafawatu dadi beda-beda apa muddatu muqamihim mangsane netepi mengkono ahlun nar finari ing dalam neraka. Semua orang akan lewat di situ dan ada yang jatuh, ada yang tidak jatuh. Jatuh ada yang di tengah, ada yang di pinggir, ada yang di ujung. Dari situ bedanya. Yang jatuh di sini ya lama, yang jatuh di ujung mungkin sebentar. Orang-orang mukmin yang punya dosa yang tidak diampuni ya akan nyemplung, tapi mungkin tidak lama. Tapi orang kafir baru lewat sudah belum selama-lamanya. Au annal khalas atau setunik keselamatan minha min jahannam hatta la yabqa au annal khalas diteruskan. Ndir. Au ila wa ngene gak podo ya. Au ila awani ngene lho. Ini kita udah ada pembandingnya. Kayak gini anna. Padahal sing bener ini. Au ila awanil kholasi. Ya itu teh. Au ila awanil kholasi utawa maring mongso selamate wong saking neraka. Artinya apa itu? Ada masa orang itu tinggal di situ. Kalau orang mukmin. Hatta lab gosi gore tetap bak sapa ba'duhum sebagian nas ay finar illa biqadri tuhlatil qasami.
illa biqadri tukhlatil qasami angin kelawan kira-kira ngudari sumpah Gusti Allah. Maksudnya ada yang memang masuk neraka tapi sejenak aja. Kan orang yang berbuat jahat itu kan diancam masuk neraka. Tapi ya mungkin karena Allah sayang ya masuk sebentar aja. Karena Allah memang menjanjikan dia pasti masuk neraka. Ya masuk. Tapi mungkin berapa lamanya itu relatif ya. Dan juga nanti ada yang mungkin diselamatkan oleh syafaat Rasulullah SAW. Karena kita ini ya, amal-amalan kita ini kalau dibuat masuk surga kayak belum cukup. Tetapi orang-orang mukmin yang beriman pada Allah dan Rasulullah punya kesempatan pitulungan dari kanjeng Nabi. Sama dengan di negara ini kan ada gerasi. Orang dihukum diselamatkan oleh gerasi, pengampunan dari presiden. Lah orang masuk neraka juga begitu. Orang ini masuk neraka tapi diselamatkan karena dia ditolong oleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya harus tunjukkan cinta pada Nabi dengan apa? Dengan banyak baca sholawat. Sehari-hari jangan lupa baca sholawat. Sholawat apapun. Itu sebagai bentuk cinta kita pada kanjeng Nabi. Juga ikuti sunnahnya Nabi. Patuhi perintahnya kanjeng Nabi. Muka-muka besok diselamatkan oleh kanjeng Nabi. Wa yaqalan tetap sapa ba'dhum sebagiane mengkuno ahlunar alfan ing dalam 1000 tahun. Wa ulufu sini nalan piro-piro tahun. Ada orang yang masuk neraka 1000, 2000, 5000 dan macam-macam. Jadi masanya di sana itu beda-beda sesuai amal ibadahnya. Fanas'alullah nyuwun kita Allah ing Allah Ta'ala nyuwun ayu qarribana yang tamarakaken sapa Allah na ing kita minal istiqamati saking istiqamah wal adlil adil fa innal istidada sedune kabutan ya, atau ruso kekuatan kita alamat nisiratil mustaqimi ing atase napa niku wau di atas apa itu namanya alamat nisiratil mustaqim ing atase dubure ya apa itu atasnya matan itu punggungnya siratul mustaqim. Kita ini bisa selamat tidak kecemplung itu sesuatu yang berat gitu. Alamat ni siratil mustaqim ing atase niku wau tangai siratal mustaqim min ghairi mailin saking tanpa condong, tidak miring andu saking matnu siratal mustaqim iku ghairu matmuin kan ora den arep-arep fihi ing dalem istidad. Artinya kita tidak punya kekuatan yang mampu untuk bertahan di atas jembatan itu karena di bawahnya panas ya. Liwat di atas jembatan panas kan yo ginjal-ginjal mencelat. Fa inna usudune mengkono matnu siratil mustaqim iku adab kuluh lembut minas sya'rati saking rambut. Karena jembatan itu ya jembatan tol. Jembatannya itu lebih lembut daripada rambut. Kan itu wipis sekali. Rambutnya tidak kan gak iso kan. Tampar aja, jangan bicara rambut. Berjalan di atas tampar aja tidak mudah, hampir tidak bisa, tidak mungkin, sulit lah. Kecuali Kopassus mungkin bisa. Lah berjalan di atas rambut, siapa sih bisa? Padahal ini tajam, wahad dulu landep minas saifi sanging pedang. Coba bayangkan kamu lewat jembatan tipis lebih tajam dari pedang. Ya apa caranya? Hampir tidak mungkin, secara akal tidak mungkin sudah. Artinya selamat dari neraka ini hampir tidak ada harapan kecuali ditolong oleh Gusti Allah. Bayangkan ini neraka, surga. Kamu lewatnya menuju surga ini ada jembatan. Yang kecilnya jembatan itu lebih kecil dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ya apa caranya lewat? Is bayangno pen mlaku ndukire lading iso benar. Jalan di atas pedang. Akrobat. Enggak bisa. Apalagi lebih kecil dari itu. Bagaimana nggak kepunting? Bagaimana nggak jatuh? Secara logika sulit sudah, nggak nutut.
kecuali diselamatkan oleh Gusti Allah. Kalau Allah yang mempercepat ya kilat langsung nyampe. Tapi kalau orang itu tidak dapat pertolongan Allah, tidak mungkin bisa lewat. Kita bayangkan jembatan lebih tajam dari pisau. Gak sepatuan, kan kita latih, ya langsung guling lah. Saya jalan latih, itu moncot, nggak bisa. Sudah nggak ada jalan kecuali pertolongannya Gusti Allah. Makanya yang harus kita mohon itu ya pertolongan Allah, pertolongan Kanjeng Nabi. Cor akal wangil, gak mlebu neraka wis kon angel wis. 1/1 miliar, sulit sama sekali. Bagaimana bisa lewat di atas jembatan tajam? Jembatan tampar aja kita nggak bisa lewat, no. Apalagi jembatan tajam ya. Sulit lah. Walaulahu lan lamun ora ono ya. Kalau tidak ada pertolongannya Allah itu ya. Walaulahu beliau. Lamun ora ono pitulungi Gusti Allah ya. Melewati pedang itu tidak mungkin gitu ya. Ndire kok liwat-liwati. Beliau kita gak bodoh deh. Ndire. Walaulahu lamun ora ono utawi mengkono syirat iku maujud. Nah, seandainya tidak ada jembatan yang setajam itu, lakana yakti ono sapa al mustaqim wong kang jejeg alaihi ing atase mengkono syirat iku layak tiru ora kuwasa sapa al mustaqim ala jawazu sirati ing atase ngliwati jembatan al mamdudi kang den dawaken yang dipasang alamat dinari setengah neraka alladzi min sifati kang iku setengah saking sifat syirat annausi syirat iku adaku luwe landep luwe lembut minas sya'rati saking rambut wa ahadulan luwe landep minas saifi saking pedang fa biqadril istiqamati klan kira-kira ni istiqamah ala hadzal syiratil mustaqim ing atase ikilah dalan kang jejeg dalam kehidupan yakhifu dadi enteng sopal abdu kawula yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat ala sirati ing atase titian apa itu jembatan yang disebut dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus itu. Artinya Imam Ghazali ingin mengingatkan bahwa kamu ya kita semua ini kan akan lewat di atas jembatan. Itu pasti. Wa in minhum illa waridha. Karena hatman maqdiya pasti wis dijamin, enggak ada yang enggak. Lah lewat jembatan ini enggak mungkin selamat. Karena apa? Bawahnya ini api neraka. Jembatannya tajam dan kecil. Gimana logika bisa lewat? Enggak mungkin. Artinya tanpa pertolongan Allah tidak mungkin orang bisa lewat. Karena orang seandainya dipasang jembatan rel aja, lewat di depan ini leleh sudah. Lah ini apalagi jembatannya tajam. Tidak mungkin orang bisa selamat kecuali pertolongannya Gusti Allah. Lah salah satu hal yang membuat orang bisa lewat di jembatan ini kalau dia hidupnya lurus. Ya. Kamu kalau hidup di dunia ini lurus, jejak siratal mustaqim, maksudnya tidak menggak-menggok, gak macam-macam, gak aneh-aneh. Kalau hidupmu lurus mengikuti jalan petunjuk, besok kamu di sini lurus. Artinya kamu ditolong oleh Gusti Allah. Tapi kalau kamu hidup di dunia itu toleh, ya sembahyang tapi yo seneng karaokean, ya sembahyang tapi yo dangdutan, yo menggak-menggok, wah bahaya. Berarti kamu gak lurus, gampang kepleset. Lah hidup lurus sih angel, termasuk dalam bisnis. Kalau kamu dalam bisnisnya kamu mencelek, mencuri, curang, ya susah sudah. Besok di neraka ya mencelek, jatuh. Lah hidup lurus ini berat. Makanya kita setiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim, minta diberi jalan lurus supaya kita ini gak gampang kegudo. Kadang gawe wis mondok tapi sik kudu ngluyur, sik kudu beling. Iku kan jalan yang bengkong. Tetaplah di jalan lurus, sembahyang, ngaji, jalan yang benar. Jangan sampai ngambil jalan yang bengkong. Ya curang, ngapusi, bohong, itu kan jalan bengkong. Lah ini semua kembali pada kita. Kalau kita ini hidupnya lurus, maka insya Allah besok di akhirat juga enteng. Oleh Allah tunjukkan jalan lurus. Tapi kalau kita di dunia hidupnya mencak-mencelek, ya na'udzubillah,
muga-muga diselametno kali Gusti Allah. Ya, muga-muga kita ini harapannya ya syafaat Nabi. Makanya ini bulan Maulid kita sering maulidan, sholawatan, niat nyelameti Kanjeng Nabi. Selamat tahun rek. Ibu saya dulu saat saya kecil kalau mulutan suruh bawa besek, bawa apa? Layah ke masjid. Mesti gitu, niat nyelameti Kanjeng Nabi. Ya itu salah satu ekspresi cinta ya. Orang-orang ngadakan maulid itu ekspresi menunjukkan cinta pada Kanjeng Nabi. Karena itu dia memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi. Nah itu salah satu caranya. Ya bulan maulid ini yo baca sholawat ya. Baca maulid. Maulid itu tujuannya apa sih? Maulid itu kan sejarah. Tiba apa itu sejarah? Supaya kita bisa niru Kanjeng Nabi. Itu tujuannya ya. Lah muka-muka besok ditulungi syafaate Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin.